يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم muslimun. Kemudian doa selanjutnya, wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, agar dijauhkan dari siksa api neraka. Dalam riwayat, siksa yang paling kecil di neraka itu adalah ketika kerikil kecil di neraka diinjak oleh manusia. Ini kerikil kecil diinjak oleh manusia, kemudian ubun-ubun manusia itu mendidih. Tiba-tiba menginjak kerikil di neraka, kemudian kerikil itu diinjak oleh manusia, tapi yang mendidih ubun-ubunnya karena panasnya. Itu siksa yang paling kecil. Maka hadirin sekalian yang berbahagia, bagaimana kita menjadi hamba yang mulia ini? Yang pertama adalah istiqamah di jalan Allah. Istiqamah itu konsisten, menjaga iman, berkonsisten itu berat. Bagaimana di dunia ini kita tetap mencarikan nafkah kehidupan untuk keluarga, kita tetap harus menyekolahkan anak kita, mengajarkan anak kita ilmu agama, tapi juga ibadah jangan tertinggal. Dan itu kita jaga sampai kapan? Sampai akhir hayat nanti. Ini namanya istiqamah. Kalau hari ini sholat, besok jangan sholat, sampai mati sholat. Maka ditanya oleh sahabat ya Rasul, kalau kami ini sudah bertakwa, maka apalagi yang harus kami lakukan? Ittaqullaha tsumastaqim. Kalau kita sudah bertakwa, maka beristiqomahlah di jalan Allah. Beristiqomah. Jadi untuk selamat di dunia dan akhirat itu yang pertama adalah istiqamah. Istiqamah itu konsisten, bukan ikatan suami takut istri di rumah. Jadi konsisten. Yang pertama, sifat yang harus dimiliki manusia untuk menghadapi kemuliaan dan kesuksesan hidup itu istiqamah. Yang kedua, manusia harus memiliki sifat mulia yang disebut dengan qanaah, menerima apa adanya. Kalau zaman sudah maju ini, kita tidak bisa memiliki sifat qanaah, kita menderita. Temannya beli ini, pengen beli. Temannya mobilnya bagus, merasa mobil dia lama tertinggal. Temannya bangun rumah yang elit, ikut bangun. Kenapa? Karena di dalamnya tidak ada sifat qanaah, merasa cukup dengan yang diberikan oleh Allah. Kalau manusia merasa cukup dengan yang diberikan oleh Allah, maka hidupnya bahagia. Ada duit ibadah, tidak ada duit kita cari, kita ikhtiar tapi juga ibadah. Itu qanaah. Maka manusia akhir zaman ini yang hilang terakhir dari manusia adalah qanaah. Setelah mahabbah, kecintaan terhadap manusia, kemudian rasa al-khauf, malu, maka yang hilang dari kaum muslimin ini adalah qanaah, merasa cukup. Itu hilang. Kenapa? Karena ingin semuanya lebih baik, ingin semuanya lebih elit, ingin semuanya lebih bagus, ingin mencukupi semuanya, tetapi dia tidak tahu bahwa sesungguhnya sifat yang paling mahal yang tertanam di dalam hati kita adalah qanaah. Qanaah itu adalah gambaran dari dunia. Kalau kita pengen makan enak, walaupun duit kita banyak, kalau sudah makan satu piring kenyang, berarti sudah tidak bisa tambah lagi. Kalau dipaksakan muntah, kecukupan makanan yang masuk ke dalam diri kita itu qanaah. Kenapa? Karena walaupun kita punya uang banyak, tetapi makanan yang masuk ke dalam tubuh kita juga tertakar berapa juta. Jadi menghadapi hidup yang sudah akhir zaman ini, selain istiqamah juga qanaah.
Yang ketiga, memiliki sifat syukur kepada Allah. Wala in ta'adzana rabbukum la in syakartum la'azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasadid. Jadi sifat syukur ini kalau tertanam di dalam hati dengan sebaik-baiknya akan mengekalkan harta yang kita miliki dan melipatkan harta yang kita miliki. Kenapa kita tidak bahagia di dalam hidup ini? Merasa tidak cukup, merasa gelisah karena tidak mau memahami dan memaknai sifat syukur di dalam kehidupan. Padahal Bapak Ibu, kalau kita hitung nikmat dari Allah dari bangun tidur ini luar biasa. Kalau Bapak Ibu terbaring di rumah sakit, mohon maaf, naudzubillah min dzalik, pakai oksigen, kemudian oksigen itu tahu kita, itu dihitung berapa kita pakai oksigen, berapa tabung oksigen itu kita pakai. Ini Allah gratis dari bangun tidur sampai tidur lagi, bahkan tidur gratis gak bayar. Itu nikmat yang luar biasa. Bangun tidur merasakan bisa kentut, itu luar biasa. Seandainya Allah cabut nikmat itu, kemudian Bapak Ibu gak bisa kentut 5 hari saja, harta Bapak habis terkuras untuk rumah sakit. Nikmat yang kecil yang Allah anggap sepele karena kentut manusia itu ternyata menjadi nikmat yang besar yang ada di dalam diri kita. Coba kalau Pak Aris, alhamdulillah gak bisa kentut seminggu, duit yang dikumpulkan tabungannya habis, saldonya habis gara-gara kentut. Makanya nikmat Allah yang luar biasa. Setelah bersyukur, maka kemudian untuk mengekalkan nikmat yang kita miliki perlu kita sedekah. Perlu kita sedekah. Kalau kita punya harta, paksakan harta itu sebagian dikeluarkan di jalan Allah. Jika ada majelis, ada pengajian, dia lihat mengaji habis subuh, gak ada kopinya, pahit juga ini, maka ada jamaah, saya besok yang nyiapin kopi. Maka jamaah yang minum itu sungguhnya memberikan keberkahan bagi orang yang minum. Dia sambil menuntut ilmu, dia sambil minum kopi, dia sambil belajar agama. Ketika dia belajar agama, keberkahannya ada pada orang yang membantu belajar agama. Sedekah. Kenapa harus sedekah? Karena dalam harta kita itu ada hak orang lain. Kalau manusia tidak keluarkan, maka Allah paksa keluarkan itu harta. Contoh, ini manusia berangkat pagi pulang sore kerja, duitnya banyak, tapi tidak sedekah. Padahal sudah ditegur Allah dengan berbagai kejadian, tidak sedekah dulu. Tiba-tiba ketika manusia ini sakit, sakitnya berat, kemudian hartanya habis, maka itu sungguhnya ujian dan cobaan dari Allah agar harta itu dibagi untuk orang lain, jangan untuk dirinya. Kalau kita dipaksa keluar, maka Allah berikan jalan yang berbeda. Ada yang hartanya habis di rumah sakit, ada yang hartanya habis di jalan, ada yang hartanya habis karena sesuatu yang buruk. Kenapa? Karena kita tidak mengeluarkan harta itu, padahal wajib bagi kita untuk mengeluarkan. Jadi itu sedekah. Pada masa Nabi Musa alaihissalam, ada orang yang miskin sekali. Orang miskin ini ketemu Nabi Musa, ya Musa, doakan kami agar kami ini bisa memiliki kehidupan, bisa memiliki kekayaan, dan saya bisa ibadah dengan tenang. Orang ini bernama Qarun. Qarun ini diabadikan oleh Allah dalam tafsir Al-Quran. Dia ketemu Nabi Musa, setiap ketemu Nabi Musa, ya Musa, doakan kami agar diberikan kelancaran rezeki, ibadah kami maksimal kalau punya duit. Terus kalau ketemu Nabi Musa, ya Musa, doakan kami agar kami diberikan kelancaran rezeki, didoakanlah. Maka
Apa yang terjadi? Manusia yang meminta doa Nabi Musa tadi diberikan kekayaan, namanya Qarun. Hartanya luar biasa, diabadikan. Gudangnya ini kuncinya dipikul 7 orang tak bisa. Saking kayanya, emasnya luar biasa, binatang peliharaannya banyak dan terus bertambah, gudang-gudang makanannya luar biasa. Tapi suatu ketika Musa memerintahkan sahabatnya, sahabatku, temuin si fulan yang sudah kaya untuk berbagi kepada orang lain. Sahabat Nabi Musa ini bertemu dengan Qarun. Ya Qarun, saya diutus oleh Nabi Musa untuk mengingatkanmu bersedekah dan berbagi kepada orang lain. Apa jawabannya? Untuk apa sedekah? Ini keringat saya, ini harta saya. Saya ini dapat rezeki banyak yang luar biasa ini karena kerja saya yang maksimal. Dilaporkanlah kepada Nabi Musa, ya Musa, saya sudah hadir datang atas perintahmu untuk mengingatkan sahabatmu agar sedekah. Tapi dia tidak mau. Musa mengirim utusan lagi, jawabannya sama. Maka Musa berdoa, ya Rabb, berilah pelajaran untuk hambaku yang kikir. Akhirnya bumi ini terbelah. Harta kekayaan tadi masuk ke dalam bumi semua, kemudian Qarun kembali jatuh miskin. Sekarang kalau kita nemu emas, pasti bilangnya harta Qarun. Itu kisah dari Qarun yang diabadikan oleh Allah dalam perjalanan Nabi Musa alaihissalam. Maka sedekah itu penting, mampu mengusir bala, mampu mengusir sakit, mampu mengusir kesialan, mampu mendatangkan keberkahan. Sehingga apa yang terjadi? Orang yang bersedekah itu Allah lapangkan rezekinya. Kalau tidak punya harta, kita sedekah dengan tenaga. Kalau kita tidak punya tenaga, kita bersedekah dengan senyuman. Islam itu luar biasa. Kalau nggak punya duit, nggak mampu sedekah, senyum. Senyum itu artinya berbuat baiklah dengan orang lain. Islam itu agama yang mulia, agama yang lengkap. Ketika kita tidak punya harta, tidak punya tenaga, masih diberikan oleh Allah kemudahan untuk bersedekah, berbuat baik dengan orang, berbincang-bincang dengan orang dengan kebaikan, dengan senyuman, bersalaman dengan kebaikan, saling mendoakan, itu sudah sedekah. Maka hablum minan nas itu ternyata penting yang mengantarkan kebaikan kita hidup di dunia maupun di akhirat. Kenapa? Ketika kita terakhir disolatkan, semakin banyak orang yang mensolatkan kita nanti, maka semakin dosa kita diampuni oleh Allah. Betapa pentingnya kita membangun kebiasaan dengan orang lain. Kenapa kamu nggak datang mensolatkan si fulan? Ketika hidup resenya minta ampun, dengan orang kamu marah-marah terus, apa yang saya solatkan? Kenapa kamu mensolatkan jauh dari sana, padahal disolatkan di masjid sini? Ketika hidup si fulan ini baiknya luar biasa, dia mau bertegur sapa dengan baik, mau berbagi dengan baik, mau mengajarkan ilmu, sehingga semua orang berduyun-duyun untuk mensolatkan. Hadirin sekalian yang bahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah adilun nasihat. Agama adalah nasihat. An-nasihatu fil mihatul fid dunya wal akhirah. Nasihat untuk memperoleh kemuliaan, nasihat untuk memperoleh kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Demikian yang dapat saya aturkan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala ringankan langkah kita menuju majelis yang mulia. Semoga Allah ringankan langkah kita menuju masjid. Kalau sedang sholat, sedang berada di mana, begitu dengar adzan, langsung cari masjid yang terdekat. Begitu kita lewat, mau perjalanan, mau musafir, ada adzan,
Kita cari berkah di hidup, kita jemput berkah di hidup dengan dekat dengan masjid. Kita mau kemana lagi hidup ini? Kalau kita tidak dekat dengan Allah, kita tidak berbuat baik dengan manusia dan tidak memaksimalkan ibadah kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Innallaha ghafurur rahim. Afdhalul dzikr fa'lamu annahu la ilaha illallah hayyun mawjud. La ilaha illallah hayyun ma'dud. La ilaha illallah hayyun ba. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya khaliyal hajat, ya khaliyal hajat, ya khaliyal hajat. Allahumma inni asma'tu laka wa syahdu wahdaka la syarika laka wa anna Muhammadan abduka wa rasuluka birrahmatika ya arhamar rahimin. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Minal khasirin. Minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa qina adzaban nar. Wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Zil Fatihah. Demikian yang dapat saya lakukan berkah bagi kita, silaturahim kita, kita makmurkan Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah berkah subuh. Masya Allah. Pamar juga. Acara lagi. Oh, acara lagi. Berapa pagi nasi uduk Mantap. Ustaz Ibrahim. Alhamdulillah. Dapat ilmu, dapat Amin. makanan. Ya Allah. Sekretariat pembubaran panitia itu. Oh, sekretariat. Iya. Ya datang. Doa tuh. Sampai malam tuh. Pak Mitra sarapan.